Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuasa dan berkuasa, saat hati bersatu. Pujian yang terbaik, naikkan pujian, melengkapi marakan, mujizat dinyatakan. Praise our Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan menyertai hidup kita. Katakan amin. Saya percaya sepanjang satu minggu ini kita adalah orang-orang yang dipelihara secara sempurna oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ditolong, kita adalah orang-orang yang diberkati. Sekalipun hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita mengalami kesulitan. Tapi kita percaya anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari membawa setiap hati kita, membawa segenap hidup kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Mari kita menyisihkan segala sesuatu yang ada, kita mau fokus kepada Tuhan, membawa hati dan pujian kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita mau bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar ketika kami hari ini ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena perkenanan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu diam dalam hadirat-Mu, kami rindu diam dalam pelataran-Mu, sebab kami merindukan Engkau. Tidak ada hal lain yang kami rindukan selain pribadi-Mu Tuhan. Selain Engkau saja, selain Engkau saja tidak ada yang lain Tuhan. Kami membawa hati kami membawa penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
mau diam di dalam Engkau, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, mari seluruh jemaat Tuhan katakan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sungguh pada pagi hari ini kami membawa hidup kami kepada Engkau Tuhan. Satu hal yang ku rindu, mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu,
lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Sungguh kami mau katakan ini kepada Engkau Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Jiwa kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari seluruh jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, mari sama-sama serukan, lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Ini kerinduan hidup kami, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari seluruh jemaat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri, kita katakan, lebih baik ya Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah Engkau, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, kami sembah Engkau, haleluya. Kami sembah, haleluya, haleluya. Kami bawa seluruh hati kami untuk menyembah Engkau. Kami bawa seluruh hidup kami untuk memuji Engkau. Kami bawa penyembahan kami. Kami bawa pengagungan kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Jiwa kami memuji Engkau. Jiwa kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang hidup, yang kudus. Haleluya, sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bawa seluruh hatimu kepada Tuhan. Lebih dari hidup, Sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. kemurahan-Mu Lebih dari hidup. bawa lidah kami memuji Engkau. Bawa lidahku Memuji Engkau Tuhan Yesus.
memuji Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari Mari sama-sama angkat tanganmu, kita mau nyatakan kepada Tuhan. kemurahan-Mu Lebih dari hidup kami Tuhan. lebih dari Sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Bawa lidahku Memuji nama-Mu Tuhan. memuji Sebab kemurahan-Mu Tuhan. kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sama-sama angkat tanganmu, katakan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu Lebih dari hidup kami. lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Lebih dari jiwa kami. lebih dari Bawa hidup. setiap lidah bibir kami untuk memuji Engkau. Bawa lidahku Memuji. memuji Engkau. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Haleluya. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau bersyukur sebab Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami. Sama-sama katakan. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi katakan na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari sama-sama kita mau bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, mari sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena
sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sungguh kami mengucap syukur, sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Sama-sama angkat tanganmu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kami mau bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saling menjabat tangan kiri kanan saudara, katakan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau lahir bagi kami, Engkau mati bagi kami, dan Engkau bangkit bagi kami semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Mari sama-sama. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. sebab Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Sama-sama katakan. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. sebab Dia adalah firman. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama katakan. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, katakan amin. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita mengalami lembah kelam, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang mengalami lembah air mata, kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan, kita mengalami tekanan yang seolah-olah tidak ada ujungnya, yang seolah-olah tidak ada pengharapan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita, katakan amin. Siapapun Anda, apapun masalah Anda pada pagi hari ini, selama Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, Dia akan tetap menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kepada setiap janji-janji-Mu, Engkau yang terbaik di dalam hidup kami.
masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, dengan iman sama-sama katakan, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama beri kemuliaan, sorak-sorai buat Allah kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati setiap tangisan Tuhan, melewati tangisan, rasa sesak di dada. Sebab iman kami berkata, Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata sama dengan iman katakan, tetap percaya Kau yang punya kuasa atas setiap hidup kami Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Tetap percaya Engkau Tuhan, tetap percaya rencanamu
kasih Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang sungguh setia dalam hidup kami. Tak akan pernah Kau biarkan kami sendiri. Situasi boleh berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Ajar kami melihat Engkau dalam setiap pergumulan kami. Ajar kami melihat bagaimana Engkau bekerja secara luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami mau siapkan hati untuk dengar firman-Mu. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga bukan dengan kemampuan hamba-Mu, tapi dengan penyertaan Roh Kudus-Mu kami menyampaikan firman-Mu. Dan kami sepakat berdoa jika ada segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman, kami mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu benih firman pun yang bisa diambil oleh iblis. Biar firman itu jatuh di tanah kami yang paling subur, sehingga menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita kembali berjumpa dalam masa-masa pranatal pada hari ini. Dalam minggu-minggu bulan Desember adalah masa-masa pranatal yang biasa disebut sebagai masa Advent. Masa Advent itu adalah masa-masa penantian. Bagaimana segala janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan umatnya. Baik, mari kita akan sama-sama belajar tentang satu topik, tidak ada tempat baginya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat boleh dimundurkan? Ya, oke. Tidak ada tempat baginya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang topik ini bukan topik yang menyenangkan sih sebetulnya. Bayangkan kita ini pergi ke satu tempat, kita udah dapat tiket, atau mungkin kita ini sudah kita mau menginap di satu tempat yang menjadi impian kita gitu ya, satu hotel, satu villa. Kita udah booking jauh-jauh hari, ternyata begitu sampai di tempat, kemudian resepsionisnya berkata sudah full book. Dan kita menunjukkan bukti kita booking, mereka mengatakan, oh ini tidak terdaftar. Ibu tidak ada tempat di sini. Waduh, sudah bertahun-tahun mungkin kita mengimpikan bisa tinggal di tempat itu, dan kemudian dikatakan tidak ada tempat, semua full book, itu bukan berita baik sebetulnya. Tapi mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang tidak ada tempat baginya. Lukas pasal 2 ayat 7, mari kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ada satu hal yang menarik yang perlu kita renungkan. Kita baca dulu Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 7 ayat 14. Berkata begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, ini nubuatan dari Nabi Yesaya tentang kelahiran Juru Selamat. Ayat ini atau kitab Yesaya itu ditulis 800 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus.
Jadi 800 tahun mereka itu harus menunggu penggenapan janji Tuhan. Saudara, ini tidak bicara 10 tahun, ini tidak bicara 15 tahun, tidak bicara 30 tahun. Tapi ini bicara ratusan tahun, bahkan sudah dari generasi ke generasi. Nubuatan Nabi Yesaya tentang kelahiran Juru Selamat itu diberitakan. 800 tahun janji itu digenapi. Dan ironisnya, ketika Allah menggenapi janjinya, tidak ada seorang pun menyadarinya. Bahkan bisa dikatakan acuh tak acuh, sehingga tidak ada tempat baginya. Apa yang menyebabkan? Saudara, ternyata masa tunggu 800 tahun itu begitu lama, membuat orang menjadi tawar hati dan kehilangan harapan. Masa tunggu yang lama itu ternyata bisa buat orang jadi tawar hati dan kehilangan harapan. Dari kitab Maleakhi sampai masa Yesus Kristus itu ada sekitar 350 tahunan, di mana bangsa Israel itu yang disebut sebagai masa intertestamental, di mana mereka tidak mendengar suara Tuhan secara langsung. Seakan-akan Tuhan itu sudah melupakan janjinya. Seakan-akan mereka itu dibiarkan berjalan dalam kegelapan, berjalan dalam keputusasaan. Semua kisah kelahiran Yesus Kristus terjadi pada zaman Raja Herodes. Raja Herodes itu terkenal sebagai seorang raja yang kejam, seorang raja yang memiliki politik yang sangat kejam. Masa itu juga dikenal sebagai masa di mana orang itu mengalami keputusasaan, orang mengalami kehilangan harapan. Kenapa? Karena masa tunggu dari zaman Maleakhi sampai Yesus Kristus hadir itu 350 tahunan. Saudara, enggak, sebetulnya adalah satu hal yang manusia sekali kalau mereka kehilangan harapan. Saudara, berapa lama kita menunggu janji Tuhan? Berapa lama? Ketika kita mulai berdoa, kita mulai mendoakan sebuah pergumulan, apakah sudah sampai 350 tahun atau 800 tahun? Tentunya belum. Karena umur manusia sekarang itu paling banyak tuh 100 sampai 150 tahun. Belum sampai separuh dari penantian bangsa Israel. Tapi bisa jadi hari ini kita sama seperti orang Israel. Kita kehilangan harapan. Kita menjadi tawar hati karena begitu banyaknya pergumulan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pergumulan itu bisa menutup mata kita, melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam Alkitab ada kisah misalnya perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Saudara, ini 12 tahun sakit pendarahan itu bukan waktu yang singkat. Dia setiap hari harus mengalami pendarahan. Dan mungkin dia sudah menghabiskan, bukan mungkin tapi pasti dia sudah menghabiskan segala sesuatu yang dia miliki untuk mengobati sakit penyakitnya. Dan itu pun tidak sembuh. Ada Alkitab mencatat ada orang lumpuh 38 tahun. Ini kurun waktu yang cukup lama. Dia nggak bisa kemana-mana, semuanya bergantung kepada orang. Bahkan ketika ditanya Yesus mau sembuh, nggak ada orang yang menurunkan aku ke kolam. 38 tahun. Ada banyak di Alkitab dicatat bagaimana mereka bergumul dengan pergumulan hidup mereka. Minggu lalu kita belajar tentang Zakaria dan Elisabet. Mereka memiliki anak pada masa tua. Tentunya pada waktu mereka menikah, mereka sudah mulai mendoakan agar mereka memiliki anak. Tapi kurun waktu yang cukup lama pada akhirnya juga membuat seorang Zakaria, seorang imam, itu menjadi tidak percaya, menjadi takut dalam pergumulan hidupnya. Pergumulan demi pergumulan dalam hidup itu sering membuat kita kehilangan harapan dan tawar hati.
Sama seperti bangsa Israel, udah kehilangan harapan kedatangan juru selamat. Mereka mulai menantikan 800 tahun, tapi mereka setelah menantikan tidak kunjung datang. Kapan Tuhan itu menggenapi janjinya? Kondisi yang mungkin betul-betul membuat mereka sangat tawar hati. Sehingga ketika juru selamat itu datang, ketika juru selamat itu hadir, ketika juru selamat itu akan lahir melalui pasangan suami istri, Yusuf dan Maria, mereka cuek aja. Mereka nggak tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah menjawab segala penantian mereka melalui Yusuf dan Maria. Sehingga Alkitab mencatat tidak ada tempat baginya. Hari ini ketika kita duduk, kita melihat hiasan pohon Natal yang begitu indah. Hiasan-hiasan Natal yang sangat indah. Mungkin bukan cuma di gereja. Sekarang di mall sudah mulai ada hiasan-hiasan Natal. Beberapa toko sudah mulai menghiasi, beberapa rumah makan juga ada hiasan-hiasan pohon Natal. Pertanyaannya, di dalam hati kita itu ada tempat enggak bagi juru selamat? Atau hati kita hanya berpikir tentang masalah kita, tentang diri kita, tentang keluarga kita, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kita. Sesungguhnya ketika kita berbicara Natal itu bicara tentang Kristus. Natal itu adalah Kristus. Tokoh utamanya adalah Kristus. Pertanyaannya, hati kita itu ada tempat enggak buat Kristus hari ini? Atau hati kita hanya penuh dengan urusan-urusan diri kita sendiri, pergumulan kita, persoalan hidup kita, segala hal yang berhubungan dengan diri kita. Ada enggak tempat buat Yesus dalam diri kita? Semua orang sedang sibuk mencari penginapan bagi dirinya. Sehingga gak punya waktu lagi memperhatikan ada sepasang suami istri yang membutuhkan tempat untuk melahirkan juru selamat. Semua pada sibuk, semua pada juga pingin ada tempat untuk mereka menginap karena mereka pasti jauh-jauh datang untuk pergi ke Bethlehem. Semua mau mendaftarkan diri, mereka semua akan mengikuti sensus, mereka semua cari tempat penginapan. Dan sehingga mereka lupa ada sepasang suami istri yang istrinya sedang mengandung dalam kondisi yang sangat berat, menempuh perjalanan yang cukup jauh dan butuh tempat untuk melahirkan. Mari kita merenungkan apa yang menjadi fokus perhatian kita pada beberapa hari ini. Sudahkah kita memiliki fokus pada hati kita yang siap menerima kehadirannya di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, tidak salah kita mempersiapkan sebuah acara Natal. Karena itu adalah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kita berikan. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, fokusnya di mana? Jangan terjebak pada aksesoris Natal dan mengabaikan Kristus sang pemeran utama Natal. Kristus itu pemeran utamanya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu kita pernah mengusung satu tema, All About Jesus. Semuanya tentang Yesus. Natal itu bukan bicara tentang kita. Natal itu bicara tentang Kristus Yesus. Fokus kita di mana? Nggak salah Bapak Ibu Saudara membersihkan rumah, mengecat rumah. Itu adalah tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan ya beberapa hari yang lalu gereja juga dicat supaya cantik, supaya indah. Beberapa bagian di gereja, beberapa bagian yang rusak diperbaiki. Itu nggak salah Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi jangan terjebak pada aksesoris Natalnya dan mengabaikan Kristus sang pemeran utama.
Jadi mari kita bersama-sama merenungkan pada hari ini. Udah siap enggak sih hati kita? Fokusnya kita itu di mana? Hati kita di mana? Hati ini adalah bagian yang paling penting dalam hidup kita. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara, ada banyak kali Natal itu tidak membuat menjadi bahagia. Natal seringkali menjadikan kita kehilangan damai sejahtera. Natal seringkali membuat kita kehilangan harapan. Natal seringkali membawa kita nggak ada sukacita. Perbedaan pendapat dalam mempersiapkan Natal itu adalah hal yang biasa. Terjadi miskomunikasi dalam sebuah acara, itu biasa terjadi. Tapi butuh kebesaran hati. Butuh kebesaran hati bagi kita. Bahwa kali ini ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya, fokusnya bukan kita, tapi fokusnya adalah Kristus. Sudahkah kita betul-betul mempersiapkan hati kita? Membersihkan hati kita. Jangan cuma rumah kita, jangan cuma gereja kita yang dihias, tapi sudah enggak hati kita dibersihkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adakah kita masih menyimpan hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup ini? Saudara, hal yang tidak menyenangkan itu kadang-kadang masuknya kecil dalam hidup kita, tapi dampaknya besar. Beberapa minggu yang lalu saya menginap di Kearuyan. Pada pagi hari kurang lebih jam 4 begitu saya terbangun, saya ke kamar mandi. Habis ke kamar mandi saya merasa di bagian leher saya itu ada binatang. Saya kebaskan dengan tangan saya. Binatang itu terlempar dan mati. Tapi kemudian saya merasakan di jari telunjuk saya sebelah kiri itu ada seperti serpihan kayu yang masuk dalam kulit. Tiba-tiba tangan saya itu merasa kayak gatal dan kemudian menjadi bengkak. Kecil ya Bapak Ibu Saudara, kecil sekali. Hampir-hampir dia tidak kelihatan, tapi ada. Bapak Ibu Saudara, begitu saya bangun saya cerita, kemudian saya pergi ke sebuah apotek, saya beli salep, saya diberikan obat. Memang begitu saya minum, ya oke, agak menurun Bapak Ibu ya, tangan saya bisa digerakkan begini, enggak bengkak gitu. Tapi begitu pulang sampai di sini, kayu itu masih ada, bukan kayu ya, mungkin itu bekas sengatannya itu masih ada. Dan saya merasakan pada satu pagi, kenapa ini tangan begitu gatal luar biasa. Terus kemudian bengkak. Kenapa bengkak dan gatal ya? Padahal sudah minum obat dan sudah dikasih salep. Saya perhatikan tangan saya pegang-pegang tangan saya. Bapak Ibu tahu di bagian titik hitam di sini, begitu saya tekan agak sakit. Kemudian saya ambil pinset, saya coba keluarkan itu. Saya coba keluarkan dari telunjuk saya, gitu ya, saya keluarkan. 2 kali saya berusaha mengeluarkan dan akhirnya keluar. Dan tanpa obat, tanpa salep akhirnya bisa sembuh. Poinnya begini Bapak Ibu, kita gak merasa, kita gak senang sama orang. Itu hal yang kecil. Sama seperti bisa dari tahu, orang sini bilang ovu kali ya, saya bilang lebah. Itu kecil. Masuk di dalam tubuh saya melalui telunjuk. Tetapi ketika itu tidak dikeluarkan, itu mengganggu luar biasa. Bahkan saya membaca kadang-kadang itu sampai ke seluruh badan ya. Sampai ke seluruh badan. Tapi saya ya puji Tuhan cuma di telunjuk. Tapi begitu telunjuk ini terganggu, seluruh tubuh merasa terganggu. Saudara, kepahitan, kebencian itu masuknya seperti itu. Kecil tidak berasa. Tapi itu adalah celah yang kita buka. Ketika kita mulai tidak suka sama orang, ketika kita mulai
Dari rasa tidak suka, mungkin kita menjadi ya tidak suka, tidak senang. Kemudian kita simpan kesalahan orang lain itu di dalam hati kita. Seperti sebuah sengat dari lebah yang tidak kelihatan, kecil tapi memporak-porandakan kehidupan kita. Kalau itu kita masukkan hati kita. Sama juga seperti sebuah ragi. Sebuah ragi itu bisa mengkamirkan seluruh adonan. Demikian juga kepahitan itu yang masuk ke dalam hati, itu bisa mengkamirkan hati kita. Membuat segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, itu gak ada artinya. Karena ada kepahitan. Kalau hari ini ada hal-hal yang tidak beres dalam hati kita, mari kita mau keluarkan itu. Jangan isi hati kita dengan sampah, tapi isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Katakan samping kiri kanan, isi hatimu dengan firman Tuhan. Saudara, kita hidup itu pasti akan bersinggungan. Ada di sini yang gak pernah bertengkar seumur hidupnya? Saya yakin 100% tidak ada gitu ya. Ada yang gak pernah marah? Gak ada, semua pernah marah, semua pernah berbuat dosa. Saudara, cuci piring itu aja bunyi, bener gak? Bunyi kan, itu cuci piring. Apalagi manusia dengan manusia pasti terjadi gesekan. Tapi jangan semakin digosok semakin sip, Bapak Ibu Saudara ya, itu gosip ya. Tapi hubungan dengan manusia dan manusia itu seperti itu. Saya kemarin kalau tidak salah, saya melakukan pembekalan untuk baptisan itu ya. Saya mengatakan kepada anak youth yang saya bekali. Di dunia ini kebenaran yang paling hakiki, yang paling mutlak itu firman Tuhan. Di luar itu kebenaran itu menurut cara pandang saya bisa benar, tapi menurut cara pandang orang lain bisa salah. Tapi cara yang benar mutlak itu cuma firman Tuhan. Jadi mari kita fokus lagi kepada hati kita. Hari-hari ini kita isi hati kita dengan apa? Kalau isinya masih sampah, ada kepahitan, ketidaksukaan, kita simpan kesalahan orang lain, kita mungkin ada dosa-dosa yang kita sembunyikan yang orang lain nggak tahu gitu ya, kecuali kita. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita simpan pada hari-hari ini. Kalau kita mau fokus menjadi satu tempat yang siap untuk kehadiran Kristus, mari kita minta kemurahan Tuhan untuk membersihkan hati kita. Sehingga betul-betul bukan lagi tidak ada tempat bagi Kristus, tapi ada tempat yang seluas-luasnya bagi kehadiran Kristus dalam hidup kita. Dan ketika Kristus itu hadir dalam hati, dalam hidup kita, Dia akan memimpin kita langkah demi langkah. Dia akan menolong kita sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun kita sehingga kita selalu mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus. Saudara, jadikan Natal tahun ini yang kita mengambil tema Allah hadir dalam keluarga untuk menyelamatkan keluarga. Jadikan ini bukan cuma sebagai sebuah judul, sebuah tema, tapi betul-betul Allah itu hadir dalam hidup kita. Menyelamatkan itu bukan cuma bicara bahwa kita nantinya akan masuk ke sorga. Menyelamatkan, kata menyelamatkan itu bicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu berarti ketenangan, berarti tidak adanya konflik. Bicara tentang ketenangan dalam segala hal. Damai sejahtera itu bicara bagaimana kita tetap tenang, tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun persoalan-persoalan hidup itu masih ada di depan mata kita. Kehadiran Kristus dalam hidup kita itu bicara tentang sukacita. Sukacita yang tidak bisa tergantikan oleh apapun di dalam dunia ini. Kehadiran Kristus dalam hidup kita bicara tentang pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang sungguh akan membawa kita tetap teguh di dalam Dia.
Bapak Ibu, dalam tokoh-tokoh Natal ada Hana dan Simeon. Dua orang tokoh yang tidak pernah bergeser dari pengharapannya kepada kedatangan juru selamat. Mereka tetap berharap. Kenapa? Karena pengharapan mereka dibangun kepada Yesus Kristus. Apa yang sedang kita alami hari ini? Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sebetulnya saya tidak mau menyampaikan tentang ini. Saya mau menyampaikan tentang keluarga. Tetapi ini ketika saya baca ulang-ulang, saya rasa saya mesti menyampaikan ini. Supaya kita semua bukan cuma fokus kepada aksesoris Natal, tapi fokusnya sama Kristus. Jangan cuman kita mau tampilkan sebuah performan baik, itu hal yang baik. Tapi fokusnya ada ketika kita menampilkan segala sesuatu, bukan kita tapi Kristus. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kerjakanlah itu untuk Kristus. Ingatlah, Natal tanpa kehadiran Kristus dalam hati dan hidup kita tidak akan memiliki arti apa-apa. Natal itu hanya akan berarti jika Kristus hadir dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya gak pernah ngerayain Natal bersama keluarga sampai saya menikah. Saya gak pernah rasa punya pohon Natal di rumah. Saya gak pernah punya cookies Natal sampai saya menikah. Natal buat saya pada waktu itu, saya happy ketika berada di gereja. Just di gereja. Saya melihat cantiknya pohon Natal gitu ya. Saya menikmati puji-pujian Natal. Tapi saya gak pernah ngerasain di dalam keluarga saya bagaimana Natal itu. Tapi itu tidak pernah mengurangi sukacita saya. Sekalipun mungkin saya gak pernah pasang pohon Natal ya. Baru saya sudah menikah ya, saya pasang pohon Natal. Saya dulu kecil gak pernah merasakan bagaimana sensasinya saya menaruh buah-buah pohon Natal ini dalam sebuah pohon. Tapi itu tidak membuat saya kehilangan sukacita. Karena saya tahu Natal itu berarti Kristus itu hadir dalam hidup saya. Kristus itu hadir dalam kehidupan saya. Karena Natal tanpa Kristus itu gak akan berarti apa-apa. Natal di Sulawesi itu adalah, terutama Gorontalo, itu Natal yang menurut saya agak sedikit berbeda. Dan itu menimbulkan sukacita tersendiri buat saya. Tapi sekali lagi, tanpa Kristus itu gak akan pernah berarti. Pastikan bahwa Kristus itu hadir dalam hidup kita. Natal tahun ini jangan sekedar formalitas. Natal tahun ini jangan sebagai sebuah rutinitas dari tahun ke tahun yang kita harus lakukan. Tapi Natal tahun ini harus menjadi sebuah Natal yang berarti. Karena kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Karena kita mengalami pemulihan dalam Kristus. Karena kita mengalami bagaimana Kristus itu bekerja dalam hati dan hidup kita. Menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menjadi tempat utama bagi Kristus yang akan hadir. Dan menuntun hidup kita sehingga Natal tahun ini bukan hanya sekedar tradisi. Tapi benar-benar menjadi sebuah perjumpaan dan pengalaman pribadi kita dengan Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama nyanyikan sebuah pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita nyanyikan pujian ini sebagai satu tanda apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan bahwa kemurahan-Mu itu lebih dari hidup. Itu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Lebih dari hidup,
katakan dengan iman, kemurahan-Mu lebih dari hidupku. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu situasi hati kita itu adalah kita dan Tuhan. Kalau ada hati yang belum siap untuk menerima kehadiran Kristus, ingat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu sungguh luar biasa. Saya memberikan kesempatan untuk kita membereskan setiap hal yang perlu dibereskan dalam hati kita. Kalau kita simpan kesalahan, kalau kita simpan hal-hal yang tidak baik, kalau ada sampah dalam hati kita, mohon kemurahan Tuhan pagi hari ini untuk mencabut segala hal dalam hati kita, membuang semua sampah dalam hati kita. Mari kita siapkan ruang hati kita untuk kehadiran Kristus dalam hati dan hidup kita. Saya berikan kesempatan untuk kita berdoa. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau hati kita. Kalau ada hal-hal yang masih disembunyikan di hadapan Tuhan, Dia datang di tengah-tengah kita. Dia berkata, anakku, aku mengasihi engkau. Mari berjalan bersama denganku. Jangan sembunyikan apapun di hadapanku. Karena aku adalah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Kalau ada dosa-dosa tersembunyi, kebiasaan-kebiasaan buruk, mari kita minta pengampunan Tuhan pagi hari ini. Dia ada di tengah kita. Dia mau melawat kita. Dia mau membersihkan hati kita. Sehingga hati kita menjadi hati yang siap menerima kehadirannya. Ingat, Natal tanpa Kristus itu tidak berarti apa-apa. Kalau Kristus tidak hadir dalam hati dan hidupmu, Natal itu hanya sebuah formalitas. Tapi Tuhan mau melawat tahun ini menjadi satu tahun yang luar biasa, di mana kita mengalami pemulihan, di mana kita mengalami anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kiara pataka ya lapa lapa siki alapa lapa siki arap. Ida pataka ya lapa 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 lapa. Kalau ada pergumulan-pergumulan dalam hidupmu yang itu menghalangi hatimu menjadi tempat bagi kehadiran Kristus, berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Nggak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan hal yang mustahil sekalipun menjadi mungkin. Kiara pataka ya lapa 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 si. Kida pataka ya lapa 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 si. Kida basiku rapataka ya lapa 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 lapa. Kiara pataka ya lapa 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 lapa. Jika ada hati-hati yang masih terluka, apapun yang menyebabkan kau terluka, kasih Kristus itu lebih dari cukup. Kidataka rabasiku raba raba rabasi. Kia lapa 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 lapa.
Jadikan Natal tahun ini bukan sebagai sebuah formalitas, tapi jadikan ini sebagai sebuah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan di hadapan Tuhan bahwa kemurahan-Mu Tuhan itu lebih dari hidup. Apapun terjadi dalam hidup kami Tuhan, tapi kami mau siapkan hati kami jadi tempat yang paling baik bagi Engkau. Haleluya. Amin. Lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih. Sekali lagi katakan dengan penuh ucapan syukur karena lawatan Allah, karena pemulihan Allah itu terjadi dalam hidupku. Amin. Haleluya. Lebih dari Amin. Terima kasih Tuhan. kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes. Bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman. Roh Kudus, Engkau terus bekerja. Suara hamba-Mu boleh berhenti. Tapi biar Engkau terus bekerja. Bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami mau Natal ini menjadi sebuah perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan yang mengubahkan kami. Biar hati kami benar-benar menjadi satu tempat di mana Engkau bisa bertahta. Engkau sepenuhnya menguasai hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Engkau gak akan tinggalkan kami. Engkau bersama dengan kami. Kalau Engkau ada dalam hidup kami, maka Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu, mengubahkan segala sesuatu dari yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya bahwa Roh-Mu terus akan bekerja, mengerjakan bagian-bagian yang menjadi bagian-Mu Tuhan, dan menjadikan kami pribadi yang jauh lebih berkenan dari hari-hari sebelumnya dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan membacakan beberapa pengumuman yang mungkin bisa ditayangkan. Bapak Ibu, yang pertama, ya sebelum saya masuk dalam pengumuman, terima kasih buat pelayanan Bapak Ibu Saudara yang sudah bertugas sebagai aser,
sebagai kolektan nantinya seluruh tim PAW yang bertugas hari ini, tim multimedia, soundman, bahkan kameramen begitu ya, seluruh yang bertugas pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga memberkati setiap hal yang sudah Bapak Ibu Saudara kerjakan untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya semua kegiatan dan ibadah kategorial diliburkan dan akan diadakan kembali pada 6 Januari 2005, kecuali ibadah raya ya. Ibadah raya tidak akan pernah libur Bapak Ibu Saudara ya. Oke, next. Ya, pada hari Minggu ya jam 10 di ruangan ibadah. Dan kemudian ada siaran ulang 2-3 jam kemudian. Next. Ya, yang bertugas minggu depan di ibadah raya ya, tanggal 28 Desember. Ini adalah ibadah raya yang terakhir dalam tahun 2025. Yang sebagai aser dan kolektan adalah Ibu Ellen Lantang dan Saudari Adel Wenas. Ya, ibadah anak tanggal 28 tetap ada, tanggal 25 juga ada ya Bapak Ibu Saudara, silakan. Ya, next. Ya, malam pelita diadakan, malam pelita itu diadakan pada tanggal 23 Desember, maaf ya ada sedikit salah kata ya, 23 Desember, saya tidak kelihatan ya, di ruang ibadah GPPS. Pembicaranya adalah Pendeta Musatiku, Sarjana Teologi Gembala GPPS Kota Mobagu. Ya, tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua diundang, seluruh jemaat pasti, karena ini adalah malam pelita GPPS Gunung Moria. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak mengundang keluarga menggunakan undangan fisik, bisa menghubungi di kantor sekretariat, tapi biasanya sekarang udah zamannya adalah melalui WhatsApp. Nah, di WhatsApp grup itu seingat saya sudah dibagikan, jadi itu bisa diteruskan saja Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kemudian tanggal 21 Desember hari ini sebentar ada sesudah ibadah itu ada latihan line dance untuk kaum perempuan dan dewasa muda. Kemudian juga ada latihan drama dan dilanjutkan nanti jam 7 malam itu ada doa bersama dan gladi bersih ya. Seluruh personal yang terlibat diharapkan hadir tepat waktu. Ya, tetap dibuka ucapan syukur Natal, masih tersedia amplop bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan Natal, ucapan syukur Natal, dipersilahkan mengambil amplop dan bisa dimasukkan ke dalam kantong kolekte ataupun ataupun kotak persepuluhan. Ya, ini laporan Natal, saya skip, ini minggu lalu sudah, ya ini tambahannya Bapak Ibu ya, saya permisi. Ya, dari keluarga SH 1 juta, NN 500, keluarga US 300, keluarga RB 500, keluarga TB 300, jumlah masuk 22.782. Tentunya ini sudah ada pengeluaran-pengeluaran ya Bapak Ibu Saudara. Oke. Ya, kemudian Natal 2025 itu akan dilaksanakan hari Kamis 25 Desember jam 10 di ruang ibadah. Tukar kado senilai minimal Rp50.000, dibungkus kertas kado yang berwarna hijau dan bisa, ini maksudnya bisa diambil pada hari Minggu ini ya. Kertas kado sudah tersedia di kantor dan kado mulai diserahkan besok ya tanggal 22 Desember kepada Saudari Ayu Miranti di kantor ya. Kalau tidak ada nanti saudara, Bapak Ibu Saudara silakan WA karena biasanya kan Senin seluruh kegiatan kantor itu tutup. Tapi Bapak Ibu Saudara tetap bisa membawa dengan saudara WA dan biasanya saya atau gembala ada di bawah ya. Oke, kemudian doa tutup tahun itu doa dan kesaksian akan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian ibadah tahun barunya tanggal 1 itu diadakan ya tanggal 1 Januari jam 10. Ya, penting untuk diperhatikan. Seluruh pelayan bertugas pada ibadah malam pelita, Natal, tutup tahun dan tahun baru bisa dilihat pada warta gereja. Nanti akan dibagikan warta gereja. Bapak Ibu bisa melihat ya siapa yang akan bertugas sebagai aser, sebagai kolektan. Kalau malam pelita itu nanti dari anak-anak youth yang akan bertugas, tapi mungkin akan minta pendampingan beberapa untuk menerima tamu dari Bapak Ibu ya. Kemudian untuk konsumsi juga minta pertolongan dari kaum perempuan ya untuk melihat
bagaimana jalannya konsumsi supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk tanggal 25, tanggal 31 Desember, tanggal 1 bisa dilihat semuanya di Warta. Ya, tanggal 25 itu akan ada baptisan air sesudah ibadah Natal ya, sesudah ibadah raya di belakang akan diadakan baptisan air dari Saudari Cleoni Levia Weol ya. Kita berdoa supaya betul-betul Tuhan menolong ya dalam baptisan, bukan cuma dalam baptisannya berjalan dengan baik, tapi sesudahnya Tuhan tetap cover dia supaya tetap ada dalam kasih dan karunia Tuhan. Ya, saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Biarlah persembahan yang kita berikan, baik persembahan ucapan syukur Natal, persembahan kolekte, juga kemudian persepuluhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa di sorga, sebagai satu ucapan syukur kami atas kemurahan-Mu, atas pemeliharaan hidup-Mu yang sempurna dalam hidup kami memberikan persembahan pada pagi hari ini. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang sudah membawa baik kolekte, baik persembahan persepuluhan maupun juga persembahan ucapan syukur Natal, apapun bentuk persembahan yang sudah diberikan, biarlah Tuhan memberkati kami semua yang sudah memberikan dengan sukacita, dan biarlah Tuhan menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan juga menolong supaya dalam semuanya bisa dikelola dengan baik untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan juga, kami teringat buat rekan-rekan kami yang sedang mengalami bencana alam di daerah Sumatera, Aceh dan sekitarnya. Tuhan tetap memberikan pertolongan, kekuatan, kesabaran, keteguhan di dalam mereka menjalani hidup ini, tidak putus asa, tetap punya pengharapan, dan Tuhan juga menolong, memberikan hikmat dan akal budi kepada pemerintah yang menangani masalah ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, bisa teratasi dengan cepat, dan semua bisa mendapatkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan dengan sukacita pada pagi hari ini. Sebab Dia lahir untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita semua. Mari sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Mari sama-sama serukan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, sebab Dia bangkit untuk kita semua. Bagi kami namanya Yesus Tuhan Raja, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Boleh lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Lebih lagi sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Kami nyatakan Engkau Tuhan, Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sebab Dia firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sama-sama katakan, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang
besar anugerah-Mu di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Kami bawa seluruh hati kami bawa seluruh penyembahan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan hadir dalam ibadah kami. Setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Dan kami rindu selalu melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan pakai kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan. Dan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang beribadah, dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, yang akan terus menyertai, melindungi, menuntun, memelihara kehidupan kita, dan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita, berkat jasmani, bahkan juga berkat rohani ada di dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara menjadi generasi yang cerdas. Bahkan Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi mereka. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diberkati, kita boleh menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya dan melakukan kehendak-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, kami bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami.
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik sepanjang waktu. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau katakan, Tanganku ku tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. 1, 2, 3, sing. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia.